Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Yang pertama kali yang harus kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala ialah tahmid. Pujian kita, syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita bisa melaksanakan daurah Akbar Borneo 1. Ini merupakan nikmah minallah Jalla wa'ala semata, kemudahan-kemudahan dari Allah semata, taufik minallah, hidayah minallah semata. Fanahmadullah ta'ala ala ni'amihi wa taysirihi wa taufiqih. Falhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini hal pertama yang wajib kita sampaikan, kita utarakan, kita ucapkan tahmid kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahi wahdah. Thumma, kemudian barakallahu fikum, mengamalkan sabda Rasulullah SAW, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala seseorang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada umat manusia atas kebaikan-kebaikan mereka. Hadis ini mengandung banyak makna. Barakallahu fikum, di antaranya adalah tidak akan diberi taufik untuk mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala seseorang yang tidak tahu terima kasih atas kebaikan orang lain. Mana kedua adalah termasuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala ialah kita mensyukuri, berterima kasih atas kebaikan-kebaikan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita secara pribadi atau secara komunitas. Maka dalam kesempatan kali ini saya mewakili segenap asatidhal kiram, mewakili segenap panitia besar, panitia akbar Daurah Akbar Borneo 1,
mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa juhudikum. Yang pertama kepada segenap asatidzal kiram yang telah meluangkan waktunya datang ke Kaltim, terutama di Pondok Manggar, lalu di Islamic Center Samarinda. Jazakumullah khairan atas faedah-faedah ilmi yang disampaikan selama daurah, juga faedah ilmi yang selama jalsah-jalsah dengan segenap panitia, segenap asatidzah, bukan semata-mata Kaltim, tapi juga hadir di sana dari Kalbar, dari Kalsel, dari Kaltara, hadir pula dari Poso, Parigi, hadir dalam acara daurah dari Makassar dan tempat-tempat yang lain. Dari Jawa juga ada sebagian. Bil khusus kepada asatidzah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum fi ilmikum wa juhudikum ala al-irsyadat wa taujihat, atas arahannya, bimbingannya, faedah ilmunya. Semoga Allah Jalla wa Ala beri kemanfaatan untuk kita semua atas ini, atas ilmu yang disampaikan ini, barakallahu fikum. Dan yang kedua, beribu-ribu terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa juhudikum, kepada segenap panitia akbar, panitia Daurah Akbar Borneo 1, panitia gabungan dari Kaltim, dari semua tempat-tempat di Kaltim ini, melibatkan para asatidzal kiram satu Kaltim dan sekitarnya, melibatkan para ikhwah, melibatkan mungkin para santri, melibatkan semua pihak yang masuk dalam kepanitiaan, di semua sesi, di semua divisi, di semua bagian. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi juhudikum. Semoga Allah Jalla wa Ala membalas antum sekalian dengan balasan yang baik, yang bagus untuk duniawiyah antum, agama antum, ukhrawiyah antum. Semoga dikasih keberkahan atas upaya antum, usaha antum, ikhtiar antum, andil antum. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita semua sangat mengapresiasi kerja keras antum selama ini untuk mensukseskan acara Daurah Akbar Borneo 1. Barakallahu fikum. Namanya tindakan manusia, ada plus minus, ada banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan, itu biasa. Namun al-juhud jabbarah, upayanya, kerja kerasnya luar biasa. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan yang ketiga, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, beribu-ribu terima kasih kepada para muhsinin, para donatur-donatur yang ikut andil di dalam mensukseskan acara Daurah Akbar Borneo 1 dengan harta benda yang mereka miliki, dengan jumlah yang tak terhingga, dengan apa yang mereka mampu, baik yang dianggap sedikit atau yang dianggap besar. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi harta benda kalian. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Semoga barokah harta bendanya, semoga barokah rezekinya, semoga berkah usahanya, semoga menjadi infak yang terbaik, sedekah yang terbaik, sedekah jariyah, dikarenakan diperuntukkan untuk dakwah, untuk tarbiyah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa juhudikum. Kita enggak memandang nominal, enggak memandang berapa jumlahnya, yang penting keikhlasannya, ketulusannya. Barakallahu fikum. Semoga menjadi amal besar kalian, sedekah jariyah kalian yang mendapatkan pahalanya sepanjang hayat kalian, dan nanti ketika di alam barzakh dan dipetik nanti di yaumul qiyamah
di sisi Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua pihak yang mungkin gak tersebutkan, yang gak masuk dalam kategori poin-poin di atas, semua yang memberikan andilnya, sumbangsihnya, ta'awunnya atas keberlangsungan dan selesainya acara Daur Akbar Nasional Akbar Borneo 1 ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi juhudikum. Ikhwan fillah, kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak antum sekalian untuk tadabbur, mentadaburi hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran penting ketika kita mengadakan acara besar, skala besar seperti Daur Akbar Borneo 1, skalanya Borneo, bahkan melibatkan luar Kalimantan. Banyak durus muhimmah, pelajaran penting yang sangat penting sekali, terutama untuk para pelaku-pelaku dakwah, pengampu-pengampu dakwah, pengampu-pengampu tarbiyah, semua ikhwah, bahkan untuk para santri, anak-anak kita, taib, dan sekitar kita. Banyak durus muhimmah jiddan, dars pelajaran penting yang berkaitan dengan bab da'awiyah, bab dakwah, bab tarbawiyah, bab tarbiyah. Bahkan pelajaran penting terkait dengan bab-bab yang lain, terutama untuk masing-masing kita. Yang pertama, ikhwan fillah nasakumullah, acara besar semacam ini, ikhwan fillah nasakumullah, melatih kita, ya, melatih kita untuk senantiasa menjaga kebersamaan, menjaga persatuan di atas amal kebajikan, amal saleh, khususnya amal daurah, dakwah dan tarbiyah dengan skala besar. Selama ini kita berlatih dan berjuang untuk melatih kebersamaan kita, melatih ukhuwah kita, persatuan kita di masing-masing tempat, di masing-masing ma'had. Tayyib, kebersamaan di atas dakwah dan tarbiyah. Berlatih untuk itu. Berlatih dan berlatih, walhamdulillah kita kerjakan tiap hari itu. Setiap ada momen-momen tertentu di tempatnya masing-masing, kita kembangkan dengan kebersamaan, kekompakan, ukhuwah Islamiyah, persatuan, menyatukan langkah, visi dan misi dengan skala yang lebih luas lagi. Yang telah berlanjut, yang telah berlaku, yang telah berjalan adalah kebersamaan asatidzah Kaltim secara khusus, di semua tempat-tempat di Kaltim secara khusus. Tayyib, sudah kita adakan kebersamaan satu Kaltim selama ini. Agenda tahunan telah kita bikin. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih. Sekedap satu Kaltim bisa bergantian memberikan ilmu, memberikan muhadarahnya di berbagai macam tempat-tempat, ma'had, lembaga-lembaga tarbiyah satu Kaltim. Ini juga merupakan hal yang sangat mulia. Sudah kita kerjakan, alhamdulillah, Allah kasih kemudahan. Selebihnya tingkatkan, lanjutkan, perjuangkan. Sudah berlatih skala Kaltim, naikkan lagi skala Borneo. Dan itu untuk sekarang ini baru pertama kali dalam sejarah kita mengadakan Daurah Akbar Borneo 1. Walhamdulillah ala taufiqihi wala fakhr. Walhamdulillah telah usai. Walhamdulillah telah berhasil. Barakallahu fikum. Usaha manusia ada yang kurang itu biasa. Tapi secara umum alhamdulillah berjalan lancar, berjalan dengan kemudahan minallah jalla wa'ala dan usai.
Artinya kita mampu. Dan itu kebersamaan yang luar biasa. Bukan semata-mata Kaltim, tempat-tempat yang lain yang tadi saya sebutkan, bahkan dari Sulawesi, bahkan dari Jawa. Kebersamaan yang luar biasa ini, kebersamaan di atas amal soleh, kebersamaan di atas nasrul ilm, menyebarkan ilmu untuk dakwah ilallah, untuk tarbiyah, untuk menampakkan dakwah salafiyah di hadapan publik. Go publik dakwah salafiyah kita dengan skala yang sangat besar. Ini barakallahu fikum perlu dilatih. Kita latih, kita perjuangkan, kita jaga, kita rawat dan ambil pelajarannya. Ini merupakan nikmatun azimatun minallah. Jangankan skala sebesar ini, kebersamaan dua orang saja kumpul karena Allah Jalla wa'ala. Dia duduk, sharing, berbincang-bincang, ngobrol terkait dengan perkara mubah, apalagi ngobrol perkara-perkara ilmiah, diniyah, ukhrawiyah. Berdua saja, ngopi bareng, ngeteh bareng, berdua saja saling sharing. Itu merupakan nikmat yang sangat besar minallah Jalla wa'ala. Jangan dianggap enteng. Sebab yang mengumpulkan Allah Jalla wa'ala, yang menyatukan Allah Jalla wa'ala, yang membuat dia berdua bisa bersama-sama Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala. Apalagi skala yang sangat besar. Perhatikan Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anfal ayat yang ke-62, wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah Jalla wa Ala yang melembutkan hati-hati mereka, menyatukan di antara hati-hati mereka. Allah menegaskan kalau seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau wahai Nabi tidak bakal mampu, tidak bakal sanggup melembutkan di antara hati-hati mereka, tidak bakal sanggup menyatukan di antara hati-hati mereka. Tapi Allah Jalla wa'ala lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Ini mauhibah minallah. Allah yang melembutkan hati, Allah yang menyatukan kita, Allah yang memberi kemudahan dengan kebersamaan ini, dengan persatuan ini, dengan kumpul ini. Minallah. Allah nggak menghendaki, nggak bakal bisa. Allah mencabut ulfah, nggak bakal mampu disatukan. Jangankan skala besar Borneo, hatta dua orang nggak bakal mampu. Hatta dua nggak bakal mampu. Ketika dicabut ulfahnya, sudah beda hatinya, sudah beda apalagi manhajiyahnya, beda prinsipnya, ada gesekan-gesekan pribadi, gesekan-gesekan duniawi, sakit hati. Jangankan ngumpul berdua ngopi bareng, ketemu muka, muak rasanya. Ya apa tidak? Tidak mau ketemu dengan dia, tidak mau memandang wajahnya, tidak mau papasan sama dia. Dua orang. Apalagi skala besar, itu luar biasa, nikmatun azimah muhibah minallah. Perlu kita latih, sudah perlu kita kembangkan, kita perjuangkan, kita jaga, kita rawat. Setelah ini diharapkan yang skala yang kecil, harian kita lebih mudah kita jalankan, lebih gampang kita upayakan, lebih ringan kebersamaannya. Sebab sudah berlatih yang skala besar. Yang kecil maka lebih mudah lagi insyaallah. Dari skala kecil menjadi besar. Setelah besar yang kecil lebih mudah lagi. Lebih harus dijaga dan dirawat. Barakallahu fikum. Ada sebuah athar disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait dengan ayat di atas. Salah seorang tabi'i, saya lupa namanya ikhwan, kalau nggak salah Al-Walid bin Mughith atau yang lainnya, berjumpa dengan Mujahid rahimahullah, imam besar tabi'in pada masa itu. Ketemu dengan Mujahid, yusafihuhu wa yatabassam ilai. Dia langsung menjabat tangannya Mujahid dan dan tersenyum kepada Mujahid rahimahullah. Ketemu biasa para ikhwan, yang beli ikhwan lama atau ikhwan jauh, ketemu jabat tangan,
senyum, salam, tanya kabar, kifalak bikhair, apalagi antum ma'ana kok, orang yang datang dari Safa dari jauh, gimana kabarnya, Masya Allah. Tabassum wal musafaha, senyum dan jabat tangan. Kala itu Mujahid rahimahullah menyampaikan, ma talaqal ithnani fatabassama wa tasafaha illa tahattat anhuma dhunubuhuma kama tahattat waraqatu al-awraq waraqatu syajar atau kama qala rahimahullah. Beliau mengatakan tidaklah berjumpa dua orang muslim lalu mereka tersenyum dan berjabat tangan, tentu salam ya ikhwan, melainkan akan berguguran dosa-dosa mereka, digugurkan dosa-dosa dari mereka berdua sebagaimana gugurnya daun-daunan dari pohonnya. Menggugurkan dosa, menghapuskan dosa. Antum ketemu dengan ikhwah tersenyum, jabat tangan, salam, gugur saja antum. Katanya seorang tabi'in tadi, in hadza la yasir, enteng banget ini, ringan sekali, semata-mata ketemu, senyum, jabat tangan, gugur dosa yang ada. In hadza la yasir, ringan banget ini. Apa kata Mujahid? La taqul dzalik. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Apa kamu enggak mendengar ayat ini? Dibacakan ayat di atas. Wa allafa baina qulubihim ila akhirih. Ini bukan semata-mata ketemu, tapi Allah Jalla wa Ala yang melembutkan dua orang tadi sehingga bisa bertemu, bisa tersenyum, bisa berjabat tangan, bisa menyampaikan salam, bisa berbincang-bincang, bisa sharing, bisa ngopi bareng, bisa ngeteh bareng. Allah Jalla wa Ala yang melembutkan dua orang ini. Kata sang tabi'in, fa'araftu annahu afqahu minni. Saya menjadi tahu Mujahid rahimahullah lebih faqih daripada saya. Jangan dianggap remeh. Ketemu saudara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jabat tangan, gimana kabarnya? Senyum, Masya Allah. Hai, Alhamdulillah. Ya Pak anak sehat semua. Gimana? Hai, Alhamdulillah. Sini, sini. Ya Allah, sini. Ada kopi, minum kopi ya. Teh minum teh, air putih. Tidak ada, ngobrol biasa. Itu nikmat besar minallah. Namanya nikmatul ulfah. Nikmat disatukan hati, dilembutkan hati. Nikmat tabassum, tasafuh, wal musafaha, wassalam al ikhwan. Nikmat liqaul ikhwan. Nikmat bisa ketemu dengan saudara kita. Nikmat tersenyum kepada mereka, jabat tangan dengan mereka, menyampaikan salam kepada mereka. Nikmat azimah ya. Ketika dicabut, tidak bakal mampu hatta dua orang ketemu lagi. Ya akhi, antum biasanya ngopi bareng sama dia. Kalau bahasa Jawa Timuran kasar. Gapaten. PN kono. Ambil. Lah ya akhi. Wis kaya akhi-akhian. Ada apa ini? Pokoknya ketemu saja. Tidak ketemu-ketemuan. Hatta diperjuangkan, diusahakan untuk diislahkan antara mereka berdua. Asatidzah Manggar, asatidzah Kaltim, asatidzah Borneo, asatidzah Indonesia, masyayikh, ulama besar datangkan mengislah dua orang tadi yang bertikai tadi. Kalau Allah enggak menghendaki tidak bakal bisa. Jangankan yang tersebut tadi, Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang begitu mulia, dikasih fasilitas semua yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan dua hati, tidak bakal bisa. Kalau Allah enggak menghendaki. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Rasul tidak bisa. Dikarenakan ini merupakan nikmah minallah, mauhibah minallah. Camkan baik-baik. Di sini dars pertama ikhwan, yang membuat kita kangen dengan para ikhwan, kangen dengan teman-teman, kangen dengan para sahabat dan para ikhwah. Kangennya untuk menggapai pahala-pahala besar dan memang kangen betulan
dikarenakan tidak lama nggak berjumpa. Dan pentingnya untuk merekatkan persahabatan, merekatkan pertemanan, merekatkan ukhuwah kebersamaan di sebuah komunitas. Antum ketemu tiap hari jangan dianggap biasa itu. Galakkan, ketemu sampaikan salam, ketemu tersenyum dengan para ikhwan, ketemu jabat tangan. Galakkan itu. Biasakan dengan kebersamaan dan persatuan al-haq. Besar, nikmat yang sangat besar, sekaligus pahala yang sangat besar. Berlatih, perjuangkan, kembangkan, jaga, rawat ini. Yang kedua, barakallahu fikum. Acara saya besar sekarang ini, ya kawan. Ini melatih kita untuk berta'awun syar'i. Ta'awun al-birri wa taqwa, ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah dengan skala besar. Dari kebersamaannya yang saya singgung. Sekarang urgensi ta'awunnya. Sering saya sampaikan tahun. Naam, itu syar'i. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu jelas ayatnya. Tahun ini harian. Kita mengambil dakwah, mengambil tarbiyah, kita ada komunitas dalam berinteraksi, kita punya masyarakat, bermasyarakat. Hidup bersama-sama dengan yang lain itu harus ada ta'awun. Harus itu al-birri wa taqwa. Dari skala yang paling kecil sampai yang paling besar. Para santri bisa bertahun terkait dengan masalah kerja bakti di pesantren. Temennya mau mandi, habis sampunya, kasih sampo. Temennya mau mandi, ternyata habis sabunnya, pinjami sabun, kasih sabun. Temennya mau nulis, tintanya habis, pulpennya habis. Tahun kasih pulpennya supaya nulis. Nggak punya kertas, habis kertasnya dikasih kertas, kurang kertasnya dikasih kertas, satu kertas. Tahun dia, ikhwan. Al-birri wa taqwa. Skala kecil itu harian. Harus dilatih, harus dipupuk, harus diperjuangkan. Lalu tahun yang lebih besar lagi, menangani sebuah ma'had, sebuah tarbiyah, sebuah komunitas. Itu besar garapannya. Dilatih, terus diperjuangkan. Naik lagi, tahun antar ma'had. Dan sekarang tahun untuk mengadakan daurah besar, daurah akbar Borneo 1. Semua dengan tahun. Urgensi tahun tidak mungkin sendirian satu orang memikirkannya itu menggarapnya. Ketika skala kecil antar personal masing-masing orang. Tapi ketika tahunnya tahun dakwah, tahun tarbiyah di sebuah tempat, apalagi melibatkan banyak tempat, apalagi melibatkan banyak daerah, apalagi skala nasional, membutuhkan tahun yang sangat besar. Ya, tahun yang sangat besar dari semua sisinya. Tahun harta benda, tahun tenaga, pikiran, fisik, tahun khidmat, tahun arahan, bimbingan, masukan-masukan, tahun ilmu, support, mendoakan kebaikan. Majal tahun, karena tahun sangat luas sekali. Dan itu diperlukan. Akan semakin mudah ketika terbiasa dengan skala kecil, naik ke skala besar. Ketika sukses skala besarnya, skala kecilnya lebih mudah lagi, lebih ringan untuk bertahunnya. Dan ini tahun yang luar biasa, tahun al-birri wa taqwa, tahun dakwah, tahun tarbiyah. Masing-masing dengan kemampuannya. Fajazakumullahu khairan alal muta'awinin ala hadhihi daurah. Maka terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah berkaikan untuk antum sekalian. Semua pihak yang punya kontribusi, yang punya andil, yang punya sumbangsih sekecil apapun untuk daurah ini. Jadi kita latih, kita ambil pelajaran daripadanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat, kita mampu dan kita bisa. Alhamdulillah kita bisa, kita mampu. Pendanaan alhamdulillah mampu. Taisir minallah, taufik minallah, rizq minallah. Kemudian juhud para muhsinin, para muta'awinin luar biasa.
Enggak sedikit ya kan yang dikeluarkan untuk acara ini. Barakallahu fikum. Tapi jangan pernah merasa sia-sia. Itu infak yang terbaik, infak untuk dakwah, untuk tarbiyah. Barakallahu fikum. Masih ada makamnya. Makam mengadakan daurah itu makam infak, dakwah dan tarbiyah di makam itu. Ada waktunya untuk infak dan tahun untuk menyelesaikan masjidnya antum ini. Nah gitu ya. Jangan merasakan kenapa dana daurah kan bisa ditaruh di sini. Selesai masjid kita Al-Ansor ini ya. Masing-masing punya makam, masing-masing punya makamnya ya kan. Ada makam daurah, ya tahun daurah. Ada makam ini, ya tahun yang ini. Yang mau kita ambil pelajaran, kita mampu mengadakan sebuah acara besar dengan dana yang lumayan besar, mampu pendanaannya. Semoga nggak minus. Saya cek kemarin, semoga nggak minus. Harapannya ada saldonya sehingga itu sebagai modal untuk acara tahun-tahun ke depan insyaallah. Masih mau Borneo 2? Masih mau acara Borneo 2? Atau sudah kapok dengan Borneo 1? Sudah angkat tangan semua? Para santri masih mau Borneo 2? Hah? Simbah? Kenapa Mbak kok mau Borneo 2? Masya Allah, pahalanya luar biasanya dan yang lain-lainnya. Semoga ada saldonya kita pakai untuk Borneo 2 insyaallah tabaraka wa taala. Kita bisa. Dalam daurah ini yang kita garap banyak, dari mulai perlengkapan, dari mulai fasilitas, dari mulai konsumsi, banyak sekali yang dikerjakan dan melibatkan ratusan para ikhwan. Ratusan, bukan lagi puluhan, ratusan para ikhwan. Dan bisa terwujud, konsumsi ada dengan yang kita mampu. Kebersihan Masya Allah, bersih kembali. Di Islamik, acara belum selesai, sampah terkumpulkan dengan bagus, tinggal diangkut. Keamanan, semua sesi. Kita mampu, ta'awun dengan yang kita bisa. Kita bisa, itu kita pertahankan, itu kita jaga, itu kita rawat. Itu besar pahalanya. Barakallahu fikum. Apalagi dengan dampak positif dari tahun-tahun tadi. Kita bisa. Maka diharapkan ke depannya ketika ada himbauan tahun dalam banyak hal, dalam banyak makam, semakin semangat, semakin termotivasi. Jangan memandang skala besar acaranya. Yang terpandang ini perkara kebaikan, birru taqwa, dakwah, tarbiyah, sosial, segala macamnya. Perhatikan pahalanya. Mungkin sebentar lagi akan ada donasi Al-Ansor. Ini mau teruskan apa enggak ini masjidnya ini? Bismillah. Jangan pesimis. Mari ditanggung bersama-sama. Enggak semata-mata ikhwan dari Manggar. Dari semua tempat-tempat yang ada. Ya Allah ya ikhwan, kita bertahun saudara kita di Manggar, Masjid Al-Ansornya belum selesai. Butuh berapa ini? Sekian Ustaz. Allah Maha Kaya, Allah Maha ngasih rezeki. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian bersama-sama kita bertahun harta benda dan apa yang kita miliki untuk kesuksesan selesainya Al-Ansor, Al-Ansor ini. Apakah bisa? Insya Allah. Kita sudah berlatih dengan ajang lebih besar daripada ini. Insya Allah. Hakata. Itu faedahnya. Di tahun-tahun yang lain menjadi lebih bersemangat, termotivasi. Kita bisa. Ingat cari pahalanya. Pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Ikhlaskan niat supaya barokah ta'awunnya, barakallahu fikum. Ketika sampaikan demikian jangan tambah don. Waduh, tak pikir selesai Ustaz dengan daurah nasional, daurah akbar Borneo 1 ini. Ini baru contoh gitu loh. Satu amal yang kamu kerjakan tahun itu sepanjang hayat sampai kita mati. Sebagaimana kita beramal soleh, amal ibadah yang lainnya tidak berhenti dengan satu amal, terus dijaga, dirawat, continue sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin kepada kamu. Al-yaqin kematian. Ta'awun sampai mati. Dakwah sampai mati.
tarbiyah sampai mati, akhlak bagus sampai mati. Semua amal yang kita kerjakan ini, amal soleh ini, semuanya sampai mati. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Untuk para santri yang masih muda-muda ini melatih antum sekalian untuk kebersamaan, ta'awun, menangani masalah-masalah besar. Latihan bagi antum. Karena antum diminta untuk khidmat. Ya Allah para santri, kerja bakti, siap. Ya Allah para santri begini, siap. Ya Allah berangkat ke Islamik. Senang kemarin kan? Senang enggak? Enak mana berangkat sendiri sama rame-rame pakai bis? Enak mana? Kenapa kau pakai bis? Kenapa kau senang pakai bis? Karena kebersamaan tadi itu indah, itu menyenangkan, itu kenangan indah dalam kehidupan antum. Barakallahu fikum. Dan perginya bukan untuk perkara yang sia-sia, untuk ta'lim, mendapatkan ilmu. Itu rehla ilmiah ke sebuah tempat untuk dapat ilmu. Antum bayangkan bagaimana para salaf rehla ilmiah. Enak antum pakai bis. Dulu para salaf pakai bicycle. Bukan bicycle sepeda ontel ya, pakai bicycle. Tahu sikil enggak? Sikil bahasa Jawanya kaki. Menggunakan kaki, jalan kaki ke tempat-tempat ilmu. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Yang ketiga, acara besar seperti ini ya ikhwan, melatih kita untuk memikul sebuah mas'uliyah, sebuah tanggung jawab. Lalu melatih kita untuk menjalankan amanah atas mas'uliyah tadi. Acara besar semacam ini dibagi dengan berbagai macam seksi, kan gitu ya. Bagian, sesi ini, sesi ini, sesi ini, sesi ini. Terus banyak mungkin hampir sekian puluh seksi. Itu namanya mas'uliyah, sebuah tanggung jawab yang dibebankan pada masing-masing seksi dan anggotanya. Itu berlatih dan skala besar ya Pak. Sekaligus melatih kita untuk bisa jadi orang yang amanah di dalam menjalankan mas'uliyah kita. Ini latihan untuk mendalamkan keimanan, menjujurkan supaya iman kita iman yang shadiq, iman yang jujur. Sebab bab mas'uliyah dan amanah ini ikhwan yang membedakan antara hadza mu'min shadiq, hadza munafik. Nah kaleng-kaleng itu ujian langsung di lapangan. Antum biasa mengerjakan mas'uliyah di skala mahatnya masing-masing, skala yang paling besar. Rasul mengatakan dalam hadis tentang kaum munafikin, ayatul munafiqi thalath. Tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Tanda munafik itu 3. Kalau bicara dusta, kalau berjanji sengaja mengingkari, dikasih amanah dia khianat. Hadza huwa. Yang diperintahkan tunaikan amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya ikhwan? Wahai orang beriman, apa ayatnya ikhwan? Diminta untuk adul amanati ila ahliha. Tunaikan amanah-amanah itu kepada ahlinya. Amanah banyak. Ada amanah harta benda, ada amanah kepemimpinan, ada amanah jabatan, ada amanah dari seseorang, dari sebuah komunitas yang disampaikan kepada antum untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Namanya amanah untuk mensukseskan daurah akbar Borneo 1. Bagian kebersihan, bagian keamanan, bagian konsumsi, bagian ini, bagian ini, bagian itu. Itu mas'uliyah. Harus kamu antum melatih. Latihannya apa? Ikhlas. Latihannya apa? Amanah. Yang namanya amanah antum kerjakan sesuai dengan SOP-nya. Yang harus kamu kerjakan dalam bab itu di bagian antum. Apa poin-poin yang harus kamu kerjakan? Kamu kerjakan dengan maksimal, dengan yang terbaik, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Gak ada dusta, gak ada khianah, gak ada manipulasi di dalamnya. Itu gak semata-mata yang pegang duit. Apalagi yang ini amanah harta benda. Pegang duit ini, uangnya umat ini, jangan sembarangan ya. Pegang duit, jangan sampai ada yang terjajah, sama ada yang hilang.
Ya, didistribusikan ke masing-masing bidang, sekian, masing-masing seksi ada amanah harta yang mereka pegang, dijaga dan ada perhitungannya, ada laporannya, sekian, dana sekian, laporan sekian, alhamdulillah ada saldo sekian puluh juta, alhamdulillah, semoga demikian. Contoh amanah, antum diberikan kebersihan misalkan. Bersih semua tempat yang diminta itu dibersihkan. Dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Semuanya ibtigha mardhatillah. Mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa Ala semata. Yang bagian keamanan, aman. Yang bagian perlengkapan, lengkap. Yang bagian medis, siap. Semua pihak ada mas'uliyah di budanya itu. Dan melatih kita untuk menjadi sosok yang amanah ala hadhil mas'uliyah. Untuk kita masing-masing, ini perjuangan kita supaya iman kita shadiq, sebagai mukmin yang shadiq, lepas dari kemunafikan, nifak dan sifatnya kaum munafikin. Dan yang berikutnya adalah untuk kemaslahatan sebuah komunitas, sebuah pergerakan dakwah. Hada amin, hada amin, hada amin. Kedepannya ya orang-orang yang bisa kita percaya ketika mengadakan kembali acara-acara besar, bahkan dalam keseharian di ma'had kita, di lembaga tarbiyah kita, di komunitas kita akan tahu ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Haula umana. Antum juga para santri belajar untuk ini. Belum lagi terkait dengan masalah koordinasi. Itu penting sekali, musyawarah, koordinasi, semua sesi, semua pihak supaya sinkron, supaya bagus. Itu musyawarah luar biasa sifatnya kaum mukminin, melatih koordinasi supaya bagus koordinasinya, enggak ada miskomunikasi, jangan nafsi-nafsi, semua dibicarakan dengan baik, dikomunikasikan dengan bagus. Ada masyakil yang terkait dipanggil, dimusyawarahkan, dikomunikasikan dengan gerak cepat sampai usai acaranya. Koordinasi, melatih kesabaran, karena yang diurus banyak. Yang diurus banyak, orangnya juga banyak, membutuhkan fokus yang tinggi, tenaga yang Masya Allah, energi yang besar. Apalagi untuk selama berapa hari, dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari. Intinya di Sabtu dan go-nya di hari Ahad. Itu banyak hal yang memeras pikiran, memeras tenaga, memeras fokus, kurang istirahat, banyak harus dipikir, yang ini, yang ini itu melatih kesabaran. Sabar tidak menghadapi semua tadi, tabah tidak menghadapi semua tadi. Diharapkan sabir, muhtasib. Ketika berhasil kita lalui, maka yang skala yang lebih kecil, ngurus ma'had, ngurus tarbiyah, ngurus santri yang ratusan, lebih mudah karena sudah pernah mengurusi sekian banyak yang datang di daurah ribuan orang, lebih mudah. Melatih kedewasaan ya kan. Dewasa bukan dimanakan tua usianya, enggak. Apalagi dia tua, dewasa, luar biasa. Kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam semua hal. Orang yang arif, bijak, lapang dada, dewasa, mengerjakan perkara-perkara yang mulia, yang terhormat, menghindarkan tindakan yang konyol-konyol, bisa mengantisipasi dan penuh kesabaran tindakan-tindakan yang kurang tepat, yang kurang patut, yang kurang pas dari sebagian pihak, dari sebagian peserta, segala macamnya. Kedewasaan, mengerjakan hal-hal yang bermartabat dan menjauhkan hal-hal yang konyol, hal-hal yang sia-sia. Kedewasaan ya. Dan banyak hal yang lainnya. Dan yang pasti adalah acara besar semacam ini dengan kumpulnya banyak ikhwan-ikhwan, ini bisa mengasah iman kita, mengasah semangat belajarnya kita, mengasah semangat tahun kita. Barakallahu fikum. Orang yang awalnya loyo-loyo datang, Masya Allah mendapat ikhwan banyak. Oh, dari
Poso dari Barikio, dari Kalsel, Masya Allah, dari Makassar, saudara kita saling ketemu, saling ta'aruf, semangat lagi. Wah, kata itu banyak hal yang bisa kita ambil. Ikhwan fillah jazakumullah, seseorang yang muwafaq, yang mukmin insyaallah taala, dia akan merindukan suasana seperti itu. Tidak usah nunggu tahun-tahun depan. Subuh ini aja loh, kayak kehilangan. Nggak tahu untuk merasa apa enggak. Saya turun dari mobil, biasanya banyak, ini kok saya sepi. Saya masuk, masih beberapa gelintir orang di masjid ini. Kemarin sampai setengah. Begitu jamaah oleh saya ke belakang. Di sini kan gitu ya. Di Islamik biasanya kalau mengadakan daurah di Islamik Ikhwan Samarinda, yang datang ya paling seberapa, 1/5 atau mungkin 1/6 gitu ya. Kemarin masih sampai tengah, sampai ke belakang, belum lagi para ummahat yang ada di atas. Nanti antum ke Islamik bolong lagi. Mana ini? Seorang yang muwafaq akan merindukan saat-saat seperti itu. Itu kerinduan menambah semangat, menambah iman, menambah daya juang, menambah ketabahan, menambah kesabaran. Barakallahu fikum. Sebagaimana kebanyakan kita rindu dengan daurah nasional masyayikh. Gitu enggak? Jangan-jangan tuh enggak datang dari Kalimantan ini. Datang kan? Daurah masyayikh. Rindu enggak? Pengen enggak? Apa sudah? Wassalam. Sangat merindukan. Semua ikhwah, semua tempat nanyakan ke kita orang, Ustaz kapan Ustaz daurah masyayikh? Isbir, sabarlah. Kondisinya enggak semudah yang bayangkan. Apalagi dengan ketegangan internasional saat ini, sabarlah. Enggak semudah yang bayangkan. Lagi-lagi Ustaz Hormuz lagi yang dibahas ini. Begitu kenyataannya, sangat tadi itu nggak mudah untuk mewujudkannya. Tapi insya Allah di masa sebenarnya Allah beri kemudahan, bisa kita kembali untuk mengadakan daurah nasional yang sebagaimana yang kita kerjakan selama ini. Sangat rindu, nggak semata-mata rindu suasana daurahnya, masyayikhnya, ketemu ikhwan se-Indonesia Raya. Tidak cuma Kaltim, Borneo dan sekitarnya saja ini, se-Indonesia Raya. Yang dari ujung sana Papua, yang dari Sulawesi, yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera, yang dari Jawa, yang dari Sumbawa, yang dari Mataram, yang dari Bali, dari semua tempat, bahkan yang dari luar negeri, dari Malaysia kadang datang, dari Singapura datang. Masya Allah, itu membuat rindu. Dan banyak yang merindukan itu semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah paling tidak rindu daurah Borneo 1. Semoga dikasih kemudahan untuk ada Borneo 2. Nah gitu ya. Di Semarang bulan depan MAJT 2. Berarti sudah merindukan yang sebelumnya MAJT 1. Merindukan MAJT 2. Bulan depan insyaallah awal bulan di Semarang, di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang akan diadakan daurah Pantura 2 MAJT 2 yang dihadirkan 9 ustaz. Gak tanggung-tanggung ya. Ini bukan pembahasan bangga-banggaan loh ya, bukan pembahasan gaya-gayaan, bukan. Tapi memaksimalkan yang ada, dibikin 2 hari, Sabtu sore sampai hari Ahad sore, menghadirkan 9 ustaz. Sehingga ketemu kangen para ikhwan, terutama yang Pantura, terutama yang Jawa. Alhamdulillah bagi yang luar Jawa itu datang, mungkin dari Kaltim, teman-teman yang alhamdulillah ke sana, temu kangen dengan para ikhwan dan temu kangen dengan para ustadz-ustadznya. Barakallahu fiik. Yang Surabaya pun juga demikian. Semoga dikasih kemudahan Darnas Surabaya Daurah Masjid Al-Akbar 2. Meskipun luar biasa perjuangannya, tapi juga sangat dinantikan. Barakallahu fikum. Dan tempat-tempat yang lain dulu dari pernah, dan insyaallah nih di Kota Palu, Sulawesi mau diadakan. Mana Ustaz? Bismillah sudah ini dirancang. Apa kalau Sulawesi namanya itu? Selebes. Masya Allah. Daurah Akbar Selebes pertama ya.
pertama. Allah mudahkan usahanya antum, sallallahu alaikum, dikasih kemudahan untuk mewujudkan daurah akbar selebes 1 insyaallah taala. Tempatnya dibicarakan ya. Palu siap. Palu siap, Allah akbar. Semoga dikasih kemudahan, barakallahu fikum. Dan itu menyenangkan. Latihan poin-poin tadi dan nanti dampak positif juga luar biasa untuk masing-masing kita dan yang lain-lainnya. Ini juga dirasakan tidak semata-mata untuk para ikhwan. Tanya para akhwat dan para ummahat. Mereka juga merasakan dampak positif acara seperti ini. Dan perhatikan bagaimana mereka nggak kaleng-kaleng terkait dengan taunya mereka ini. Jangan nanti anggap sebelah mata, Allah perempuan bisa apa? Luar biasa mereka ini. Siap selalu. Untuk apalagi itu urusan yang namanya babu majaa fil ma'kulat wal masyrubat wa jajanat wa kulinerat gitu ya. Siap mereka. Ya Allah warahmat, ini tamunya banyak ini, ada 1000 orang. Siapkan nasi kuning. Siap. Gitu. Dan mereka Masya Allah bergerak mengkodir antara para ubat dan para akhwat. Senang banget. Apalagi yang chef suka masak ya. Senang banget. Mereka lebih guyup. Jujur ya, kalau boleh saya katakan, mereka itu lebih guyup, lebih gampang nyatu dibandingkan bapak-bapak ini. Mereka kan biasa kumpul. Saya nggak mengatakan biasa ngerumpi loh ya. Biasa kumpul-kumpul, dikarenakan punya ilmunya, maka diarahkan kepada perkara yang sangat positif. Siap itu. Kue-kuenya siap. Kopinya siap. Tehnya siap gitu. Ya Allah, yang tamu-tamu ummahat dan akhwati siap. Bagus mereka ini. Jangan pernah meremehkan mereka ini. Barakallahu fikum. Daurah-daurah yang melibatkan para akhwat dan para ummahat, mereka betul-betul sangat solid dalam bab ini. Antum melibatkan para akhwat dan para ummahat. Daurah Surabaya juga demikian, melibatkan akhwat dan para umat. Ada tempat untuk muslimahnya. Senang sekali mereka. Nah, kita bayangkan di Al-Akbar dulu itu, kita menyiapkan sebuah lokasi untuk mereka. Bayangannya terlalu besar ini Pak, disekat lagi, supaya tertutup dan terbuka begitu. Bayangannya ini lokasi segini paling enggak 2000 orang masuk ini. Membludak, kurang tempat, sampai di halaman-halaman. Allah musta'an, dipikir cuma dikit para umatnya, membludak. Ya hababnya, aduhai kiranya tidak kita sekat, langsung los begitu aja. Sekatnya samping-samping, mungkin juga lebih penuh lagi. Siap, tim kesehatan, siap, tim ini, siap, tim ini, siap, tim ini, siap. Dibantu sama polwan-polwan. Artinya apa? Tahun mereka luar biasa. Kita mengapresiasi semua para ummahat, semua para akhwat dari semua tempat di Borneo ini yang telah memberikan kontribusinya, ta'awunnya. Jazakunallahu khairan wa barakallahu fikunna wa fi amwalikunna wa juhudikunna jami'an. Ini yang saya sampaikan ya ikhwan, semoga manfaat dan semoga bisa diperdengarkan kepada segenap para panitia dikarenakan semua kaltim. Barakallahu fikum. Dan ana menyampaikan di Pondok Manggar ini, jangan dikira khusus antum, tapi juga berlaku untuk semua panitia yang ada, dan semoga juga bermanfaat untuk kepanitiaan di tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.